Habis kelar baca, jujur gue bingung sih. Bingung aja gitu arah ceritanya mau dibawa kemana. Cerita dimulai saat 47 pahlawan dikumpulkan oleh seorang raja untuk mengalahkan 47 raja iblis dan pemimpin mereka, Raja Iblis Agung. Umat manusia sudah diambang kepunahan, dan ini adalah harapan terakhir mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Para hero pun bersemangat untuk melawan Raja Iblis. Hero nomor 11, Halo, terlihat sedang gugup. Peri pembantunya bernama Pane-Pane menenangkannya. Hero lain, Alio, yakin kalau Halo akan baik-baik saja. Dan mereka berdua pun berjanji akan mengalahkan Raja Iblis. Ke-47 pahlawan itu pun berangkat. Lalu setengah tahun pun berlalu, partinya Halo sedang berkemah. Halo menerima surat yang bilang bahwa beberapa hero lainnya sudah gagal. Ada yang mati, ada yang dijadiin binatang percobaan, ada yang dijadiin iblis. Halo padahal baru sampai di depan istana Raja Iblis ke-11, Jaci. Pane-Pane yang merasa tidak ada harapan pun langsung mau pergi. Halo pun membaca temannya, Alio juga gagal, dan keberadaannya tidak diketahui. Lalu Halo menguatkan hatinya untuk bertarung melawan Raja Iblis. Partinya pun mengikuti. Di dalam istana, Raja Iblis Jaci sudah menunggu. Dalam beberapa saat, teman-temannya Halo pun langsung mati satu persatu. Halo langsung ingin menebasnya. Saat berantem, tangan kanan Halo pun terputus. Jaci pun ingin Halo menebasnya, dan tetapi malah pedangnya Halo yang hancur. Halo merasa sangat tidak mungkin mengalahkan Raja Iblis. Halo pun kalah dan terlempar ke sungai tidak sadarkan diri. Halo ingat saat masih kecil dia pernah diperlihatkan sihir oleh kakaknya, Zaibi. Zaibi membuat lingkaran sihir dan dari lingkaran itu muncullah sebuah apel. Lalu Halo sadar dia sudah ada di tepi sungai. Ternyata dia diselamatkan oleh Zaibi, yang sekarang masuk ke tim penyihir kerajaan. Zaibi kebetulan ada di situ karena dia juga sedang menjalankan misi lainnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Zaibi pun berkata bahwa apel yang dia munculkan saat masih kecil itu ternyata datang dari dunia lain. Jadi sekarang para tim penyihir tersebar ke seluruh dunia untuk membuat lingkaran sihir yang sangat besar. Di saat itu tiba-tiba mereka diserang monster. Lalu tiba-tiba para monster itu ditembak oleh orang-orang yang menggunakan armor futuristik. Rencana penyihir untuk memunculkan orang-orang dari dunia lain pun berhasil. Zaibi ingin orang-orang itu menolongnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi ternyata salah satu dari orang dunia lain itu berkata bahwa bangsa manusia di dunia mereka juga diambang kepunahan. Dan mereka ingin minta tolong ke orang-orang di sini. Nah, itu chapter 1 dari manga Versus. Manga ini benar-benar baru banget rilis ya. Mungkin kalian udah tahu, tapi gue kasih tau lagi kalau yang buat manga ini itu yang ngebuat One Punch Man dan Mob Psycho. Tapi tentu aja di manga ini yang gambar orangnya beda lagi. Sekarang gue akan kasih impresi gue dari chapter 1 manga Versus ini. Habis kelar baca, jujur gue bingung sih. Bingung aja gitu arah ceritanya mau dibawa kemana. Tapi kayaknya yang pasti sih ya, musuh utamanya tetap para Raja Iblis itu ya. Iya sih, kita emang belum tahu juga musuh dari orang-orang di dunia modern itu apaan. Malah bisa jadi musuh orang modern itu yang akan ngelawan para Raja Iblis. Pas baca ini perkiraan gue sampai salah dua kali. Pertama gue kira ke-47 hero itu bakal ngelawan 47 Raja Iblis. Jadi kayak beberapa chapter fokus ke satu hero gitu. Terus nanti kalau udah menang atau kalah baru ganti ke hero lain. Tapi ternyata nggak gitu ya. Ternyata hero-nya udah pada mati duluan. Ternyata lemah banget hero-nya di hadapan Raja Iblis. Terus perkiraan kedua gua kira mungkin hero-nya bakal diganti sama orang-orang dari dunia modern. Ya, jadi kayak satu orang dunia modern akan ngelawan Raja Iblis gitu. Tapi ternyata nggak gitu juga, karena ternyata orang-orang dunia modernnya juga udah diambang kepunahan. Mungkin karena gue masih bingung juga sama arah ceritanya, jadi gue juga masih belum bisa nentuin ya apa gue suka apa enggak sama manga ini. Tapi yang pasti sih gue masih penasaran, dan gue pasti akan baca terus, karena selama ini gue selalu suka sama karya-karyanya Siwan. Kalau dari gambar sih bagus ya, artisnya Azumaki Otaro yang ngebuat komik King of Fighter. Jadi dia sih udah biasa ya gambar adegan action. Jadi gue nggak sabar sih ya sama bagian berantem yang seriusnya. Tapi di manga versus ini kayaknya stylenya dia mau lebih ngikutin stylenya One dari Mob Psycho sama Murata dari One Punch Man ya. Padahal gue yakin sih kalau dia ngebawa stylenya sendiri kayak yang di komik King of Fighter mungkin bakal jadi lebih unik lagi ya. Terus dari desain karakternya gue suka semua sih. Sampai sayang banget desain karakter hero yang unik-unik malah udah pada mati duluan. Tapi gue yakin sih ke depannya pasti masih banyak karakternya lagi. Pas gue buat video ini, manga ini bener-bener baru rilis. Walaupun belum ada terjemahan resminya, tapi udah langsung ada fan translationnya ya. Gue bacanya itu di Manga Dex. Tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia sekarang belum ada sih. Tapi karena gue yakin ini manga bakal populer, jadi cepat atau lambat pasti ada sih. Segitu aja dari gue untuk first read manga versus. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.